Dunia Fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 33. Rumah sakit. Bu Teti dan yang lain segera mengumpulkan barang-barang mereka dengan menutup hidung. Aroma yang ditimbulkan dari tumpukan sampah itu benar-benar menusuk ke dalam hidung. Ini benar-benar sudah kelewatan batas. Kita harus balas Rini supaya dia tidak memandang remeh pada kita. Betul kata Mbak Seli. Hari ini mungkin hanya benda kesayangan kita yang dirusaknya. Tapi lain waktu, entah apa lagi yang dia lakukan pada kita. Balas Dewi. Tenanglah, nanti ibu cari cara bagaimana membalas perempuan yang tidak tahu adab itu. Ayo cepat, masukkan semua barang-barang kita dan bersihkan gundukan sampah ini sebelum warga sekitar kompleks protes. Ada sekitar 30 menit mereka membersihkan semuanya, hingga kembali masuk ke dalam rumah dan berkumpul kembali di ruang tamu. Hendra, Rudi, dan kamu Iwan, apa kalian bertiga diundang Reno untuk menghadiri pesta ulang tahun perusahaannya? Biarpun tidak diundang, kami akan tetap datang. Perusahaan itu adalah perusahaan kita juga. Kakek yang membantu dia hingga perusahaan itu bisa berkembang seperti sekarang ini. Balas Hendra. Betul sekali. Pesta Reno, pesta kita juga. Ngomong-ngomong, aku pernah melihat si Rini itu jalan bersama Bu Sulis. Sepertinya dia sekarang jadi pelayan nyonya besar itu. Ucap Rudi. Pantas saja kami pernah melihatnya di kantor Reno saat aku dan Mira ke sana. Dari mana dia bisa mengenal orang-orang penting seperti itu? Balas Bu Teti. Itu hanya kebetulan saja. Rini selama ini jarang keluar rumah. Itu pun kalau dia keluar, pasti ke rumah keluarganya. Sambung Hendra. Benar juga katamu. Aku semakin curiga kalau dia memiliki rencana jahat untuk mendekati Reno. Tidak menutup kemungkinan kalau dia ingin mendekati Reno dan mengurus habis hartanya. Kelihatannya saja polos, pandai bermain sandiwara. Mulai sekarang, kita harus menyusun rencana. Hendra, Rudi, dan kamu Iwan, dekati terus Reno dengan dalil jasa kakekmu. Sedangkan aku dan Mira yang akan mendekati Bu Sulis. Soal Rini, nanti mantan Reno yang akan aku suruh untuk menghadapinya. Kami setuju. Sekarang kita semua harus mempersiapkan diri untuk menyambut hari ulang tahun perusahaan Reno. Aku yakin para pengusaha kota ini dan beberapa wartawan juga hadir di sana. Disitulah kita akan umumkan kalau sebenarnya kita juga mempunyai hak atas perusahaan itu. Bagus Hendra, kamu sudah mulai paham. Jangan biarkan Reno lepas karena itu satu-satunya cara untuk mengembalikan kejayaan kita yang hilang akibat ulah bapakmu yang suka poya-poya menghabiskan harta kakekmu. Yang berlalu biarlah berlalu. Jangan kamu ungkit-ungkit lagi masalah itu. Ayo Mira, teman bapak ke rumah bibimu untuk meminta bantuan modal. Hendra, kami pakai mobilmu dulu. Herman berdiri meninggalkan mereka, diikuti Mira dari arah belakang. Akhir-akhir ini, Bapak sama Mira sering sekali pergi bersama dengan alasan ini itu. Ada yang tahu apa yang sedang mereka lakukan di luar sana? Apalagi kalau bukan ke rumah Sonya untuk meminta uang. Kamu dengar sendiri bukan apa yang dikatakan bapakmu tadi? Sonya lah satu-satunya harapan kita saat ini sebelum Mira bisa kita nikahkan dengan Reno. Sudahlah, ibu mau istirahat dulu. Ibu sangat capek gara-gara ulah perempuan yang bernama Rini itu. Suatu saat, ibu akan membalasnya. Bu Teti segera berdiri dan meninggalkan mereka masuk ke dalam kamar. Apa kalian tidak curiga dengan hubungan Bapak dan Mira?
Aku rasa-rasa ada sesuatu yang mereka sembunyikan selama ini. Ucap Iwan pada kedua saudaranya. Sesuatu apa maksudmu? Mungkin hanya perasaanku saja. Ayo Wati, kita pulang. Anak-anak pasti sudah menunggu kita. Iwan berdiri, disusul Wati lalu melangkah keluar. Mas, kenapa mobilku kamu pinjamkan ke bapak? Lama-lama, dia juga menginginkan mobil itu. Protes Dewi dengan bibir lancip ke depan. Dia hanya pinjam sebentar, ntar juga dia kembalikan. Pokoknya, ini yang terakhir Mas pinjamkan mobil itu ke keluarga Mas. Kalau rusak, mana mau mereka memperbaiki. Ingat Mas, uang bulanannya aku yang bayar. Bantu sedikit pun, mana mereka mau. Iya, nanti aku beritahu mereka. Kalau mau pinjam mobil, bukan ke aku, tapi ke kamu. Kapan kamu akan mengecek kandunganmu lagi? Kalau tidak salah, besok. Besok, Mas akan antar kamu ke dokter kandungan. Sekalian Mas ingin tahu kondisi bayi kita. Hendra mencium perut Dewi yang mulai membuncit. Tidak terasa pagi kembali menjemput. Aku yang sedang berada di kamar mempersiapkan kebutuhan kerjaku. Tiba-tiba dikagetkan dengan teriakan ibu disusul dengan ketukan pintu hingga beberapa kali. Rini, cepat keluar. Penyakit ayam kambuh lagi. Kutinggalkan kegiatanku dan segera membuka pintu. Di mana ya sekarang? Di kamar. Cepat kita bawa ayah ke rumah sakit. Raut wajah ibuku terlihat panik. Kami berdua segera berlari menuju ke kamar dan menemukan ayah sedang berbaring sambil merintih memegangi dadanya. Ayo kita ke rumah sakit ayah. Aku dan ibu membantu ayah bangun dan memopongnya keluar dari kamar menuju ke garasi mobil. Ayah memang sering merasakan sakit pada bagian dada. Kata dokter, ayah mengalami gejala jantung. Itu pun terjadi jika ayah mengkonsumsi daging terlalu banyak. Kukemudikan mobil hardtop ayah dengan kecepatan tinggi menuju ke arah rumah sakit terdekat. Aku sudah tidak peduli dengan semuanya. Yang ada di pikiranku saat ini, kami harus segera tiba di rumah sakit dan ayah secepatnya ditangani oleh dokter. Kuparkirkan kendaraan di depan pintu masuk bangunan UGD, sembari berteriak. Suster, cepat kemari dan bawa berangkarnya. Dua suster segera berlari mendekati kami dengan mendorong berangkar. Pasapam yang kebetulan ada di sana membantu kami mengeluarkan ayah dari dalam mobil dan membaringkannya di atas berangkar. Kubantu dua suster itu mendorong berangkar menuju ke sebuah ruangan. Keluarga pasien, mohon tunggu di luar. Cegah seorang pria berkacamata di depan pintu. Tapi kami mau menemani ayah. Tolonglah dokter. Tolong demi kelancaran dan kenyamanan pasien, mohon untuk menunggu di luar. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat aku rapuh seperti itu, ibu merangkul pundakku. Tenangkan dirimu Rini. Ayahmu pasti akan baik-baik saja. Yang harus kita lakukan sekarang hanya bisa berdoa. Semoga ayah segera membaik seperti biasa. Amin. Aku dan ibu menuju ke kursi panjang. Kursi yang biasa digunakan keluarga pasien untuk menunggu selama proses pemeriksaan berlanjut. Hampir 30 menit kami di sana, hingga pintu ruangan UGD kembali terbuka dan keluar pria berkacamata tadi. Aku dan ibu segera berdiri dan berlari kecil mendekati pria itu. Bagaimana keadaan ayahku, dok? Kondisi pasien baik-baik saja. Sebentar lagi para suster akan memindahkannya ke ruang inap. Alhamdulillah. Kalau begitu, terima kasih banyak, dok. Aku dan ibu begitu gembira mendengarkan kabar baik itu.
Setelah ayah berada di ruang inap ditemani ibu, aku keluar untuk menyelesaikan administrasi. Kuayun langkahku. Belum juga sampai di tempat tujuan, aku berhenti sesaat setelah melihat dua sosok masuk ke dalam sebuah ruangan. Mohon dukungannya untuk terus meninggalkan komen, subscribe, like, share, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.